Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Sehat, semangat, luar biasa. Yes, yes, yes. Baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Siapa yang memimpin kita di dalam doa? Saya, Pak. Silakan. Teman-teman silakan berdiri. Mari kita berdoa sesuai dengan percaya kita masing-masing. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur Bapa dan Bapa telah menolong kami dari berbagai perjalanan hingga sampai di tempat ini. Apa kami tahu kami sedang semua pun karena kebenaran dan ketulusan hati kami hadapan-Mu, mengalihkan dari kesaksian kepada kami semua. Bapa, sebentar lagi akan memulai aktivitas kami di pengasuh. Ini berkat lengkap Bapa agar apa yang diberikan kepada kami semoga bisa diterapkan di kami masing-masing. Bapa, kami juga berdoa guru-gurukan yang bimbing masuk kami. Mereka memiliki kekuatan kesehatan agar bisa memimpin anak-anak berjalan ke lagi. Bapa yang dalam nama Tuhan dan sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dan terus sekali. Amin. Amin. Terima kasih. Sekarang Bapak mengecek kehadiran kita dulu. Udah hadir semua? Sudah, Pak. Oke, dengarkan dulu nama masing-masing. Citra, Hadir, Pak. Desester, Hadir, Pak. Aldin, Hadir, Pak. Ninjer, Hadir, Pak. Restien, Hadir, Pak. Mesra, Hadir, Pak. Suci, Hadir, Pak. Fiber, Hadir, Pak. Claudia Neris, Hadir, Pak. Nomas, Hadir, Pak. Kelvin, Hadir, Pak. Fornina. Hadir, Pak. Baik, kita udah ada semua. Maka sekarang siapkan dulu peralatan belajar kita semua. Buku sama pulpen coba dicek dulu masing-masing. Sudah ada semua, tidak ada yang tinggal. Silakan. Bagaimana, sudah semua? Sudah, Pak. Sudah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita kepada negara kita, bangsa Indonesia. Silakan, siapa yang memimpin kita memimpin lagu? Saya, Pak. Silakan. Silakan berdiri. Terima kasih. Sekarang kita melanjutkan Tekuk PPK. Siapa yang memimpin kita untuk Tekuk PPK? Saya, Pak. Silakan, Aldi. Silakan berdiri. PPK. Delegados Nasionalis Mandiri Gotong Royong Identitas. Salam PP.
Sekarang Bapak bertanya mengenai pembelajaran kita yang minggu lalu. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Saya, Pak. Oke, silakan. Tentang bangun ruang. Bagus, tentang bangun. Apa itu bangun ruang? Apa yang kalian tahu tentang bangun ruang? Saya, Pak. Silakan. Menghitung volume kubus dan balok. Menghitung volume kubus Dan balok. Tahu kalian volume kubus dan balok? Siapa yang tahu volume kubus dan balok? Oke, Steven. Kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Balok adalah panjang kali lebar kali tinggi atau P kali L kali T. Bagus. Berarti rumus daripada kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 3. S pangkat 3. Sedangkan volume balok, balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi atau P kali L kali T. Maka sekarang yang kita pelajari adalah masih di dalam bangun ruang, yaitu mengenai tabung. Itu nanti yang kita pelajari pada hari ini. Sekarang sebelum kita sampai di situ, kita dulu melihat apa tujuan pembelajaran kita pada hari. Oke, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa kita baca? Bisa. Mari kita membaca bersama-sama. Silakan 1, 2, 3. 1. Melalui kegiatan eksplorasi, siswa dapat menemukan volume tabung dengan tepat. 2. Dengan merhati dan menganalisis kaleng bekas berbentuk tabung, siswa dapat memahami cara pengukuran volume tabung. 3. Melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat memahami kegunaan rumus volume tabung serta dapat menyajikan hasil perhitungan volume tabung dengan baik dan percaya diri. Oke, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita lanjut, mari kita tepu fokus. Tepu fokus. Melihat, mendengar, berpikir, fokus. Oke, sekarang kita lanjut pada video pembelajaran. Mari kita melihat video pembelajaran kita pada hari ini. Mohon untuk semua memperhatikan di depan agar kita fokus melihat bagaimana cara menghitung volume tabung. Oke, anak hebat. Di video kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang yang kedua. Bangun ruang kita yang kedua yaitu tabung. Kali ini kita akan belajar mencari volume tabung. Sebelum kita mencari volume tabung, kita harus mengingat beberapa hal, yaitu jika diameter atau disingkat dengan D atau jari-jari disingkat dengan R kelipatan 7, nilainya kelipatan 7, yaitu 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 105, dan seterusnya yang merupakan nilai kelipatan 7 ya. Ingat ya, kelipatan 7. Maka V-nya sama dengan 22/7. Jadi kalau diameter atau jari-jarinya kelipatan 7, maka V-nya 22/7. Kemudian kalau dia bukan kelipatan 7, maka V-nya 3,14. Jadi ini diingat ya. Ketika nanti kita di dalam soal tidak menemukan jari-jari atau diameternya, maka cara mencari jari-jari yaitu bisa kita cari dengan D bagi 2 atau diameter dibagi 2. Jadi nilai diameter dibagi dengan 2. Sedangkan diameter
Cara mencarinya yaitu 2 kali jari-jari, karena nilai diameter itu adalah 2 kali dari jari-jari. Nah, semua ini harus kalian ingat dulu, harus ingat dan hafal ya. Jadi bangun ruang kita yang kedua yaitu tabung. Nah, ini adalah gambar tabung yang berbentuk alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Dari sini, dari bawah ke atas disebut dengan tinggi, atau selimutnya itu kita sebut dengan tinggi. Jadi ini disebut dengan tingginya. Dari titik pusat ke rusuknya disebut dengan jari-jari atau disingkat dengan R. Kali ini kita belajar tentang cara mencari volume tabung. Untuk mencari volume tabung, rumus yang kita gunakan yaitu volume tabung sama dengan V kali R pangkat 2 kali T, di mana T itu adalah tinggi tabung. Ingat ya, T itu adalah tinggi tabung. Kemudian R kuadrat atau R pangkat 2 itu sama dengan R kali R atau jari-jari kali jari-jari. Maka volume tabung jadi kita uraikan seperti ini. Volume tabung sama dengan V kali R kali R kali T, tinggi tabung. Jadi rumus yang pertama dan kedua itu sama saja. Jadi harus dihafal, gak boleh dilupa-lupa kalau udah ingat ya. Kalau sudah ingat, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, sebuah tabung berdiameter 14 cm dengan tinggi 12 cm. Tentukan volume tabung tersebut. Biasakan kita harus mencari yang diketahui terlebih dahulu. Kita cari yang diketahui dulu dari soalnya. Yang diketahui yang pertama yaitu diameter. Ketahui diameter atau singkatannya D sama dengan 14 cm. Kemudian yang diketahui keduanya adalah tinggi, ya betul, tinggi atau disingkat dengan T yaitu 12 cm. Sedangkan jari-jarinya nggak ada karena rumus kita menggunakan jari-jari, jadi kita perlu jari-jari. Jadi diameternya sudah ada di sini, jari-jarinya belum ada. Cara mencari jari-jari tadi di pertama udah kita bahas, yaitu jari-jari R sama dengan setengah dari diameter atau D bagi 2. Jadi D bagi 2, nilai D yaitu nilai diameter 14 bagi 2. 14 bagi 2 sama dengan 7 cm. Jadi dapatlah jari-jarinya 7 cm. Kemudian di dalam soal juga tidak ada nilai V. Kita mencari V dari nilai jari-jari. Dari jarinya adalah 7. Maka 7 itu sebenarnya kelipatan 7. 7 adalah kelipatan 7. Maka V-nya, ya, V-nya 22/7. Kemudian baru kita tulis tinggi tabung. Tinggi tabung sama dengan 12 cm. Nah, ini sebenarnya tinggi tabung. Jadi kalau digambar seperti ini. Yang ditanya apa? Yang ditanya tentukan volume tabung. Ditanya volume tabung. Selanjutnya kita langsung memasukkan rumus yang udah kita tahu tadi. Rumus volume tabung yaitu volume tabung sama dengan V kali R kali R kali T, tinggi tabung. Nah, setelah rumusnya langsung kita masukkan nilai yang boleh kita cari yang diketahui tadi, yaitu V-nya ada 22/7, jari-jarinya ada 7 cm, 7 kali 7, tinggi tabung 12 cm. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Volume tabung sama dengan V 22/7, jari-jari 7, jari-jari 7 karena 2 kali kan, jari-jari kali jari-jari kali tinggi tabung 12 cm. Jadi langsung kita selesaikan. Kita lihat yang atas bisa dibagi dengan bawah, bisa, karena dia bisa dibagi 7 bagi 7, bisa dibagi. Jadi 7 kita bagi 7 jadinya 1. Jadi 1 itu kita anggap tidak ada karena ketika dikali hasilnya tetap sama dengan nilai yang sama. Jadi 7 bagi 7 itu habis.
Jadi tinggal 22 dikali 7 dikali 12 cm. Langsung kita kalikan. Kalau mau dikali yang ini ke sini dulu, terus setelah yang ke sini juga bisa. Jadi langsung 22 kali 7 kali 12 sama dengan 1848 cm kubik. Jadi kubik, jadi ada 1, 2, 3. Jadi 9 cm kubik. Gampang, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Contoh soal kita yang kedua yaitu tentukan volume tabung berikut. Nah, tentukan volume tabung berikut. Jadi hanya ada gambar, ada penjelasannya. Dari gambar kita bisa lihat ini disebut tinggi, ini disebut jari-jari. Oke, langsung kita buat diketahui. Jari-jarinya sudah diketahui 21 cm. Nah, jadi kita tidak perlu mencari jari-jari lagi karena jari-jarinya sudah diketahui. Sedangkan V-nya, setelah kita dapat jari-jari, kita cari dulu V-nya. V-nya dari jari-jari ini adalah berapa V-nya? 22/7 atau 3,14. Jadi karena 21 itu kelipatan 7, maka V-nya sama dengan 22/7. Kemudian baru kita tulis P, tinggi tabung. Tinggi tabung 20 cm. Yang ditanya apa? Tentukan volume tabung. Jadi yang ditanya volume tabung. Nah, langsung kita masukkan rumus volume tabung. Volume tabung sama dengan V kali R kali R kali tinggi tabung. Setelah itu langsung kita masukkan nilai yang sudah diketahui. V-nya 22/7, jari-jari 21, jari-jari 21 kali tinggi tabung 20 cm. Nah, kita coret. Kita bagi, bisa nggak yang atas bagi bawah? 21 bagi 7 bisa nggak? Ya, bisa. 21 dibagi 7 hasilnya adalah ya 3. Kita tulis di atas 3. Nah, kita turunkan sekarang 22 dikali 3 dikali 21 dikali 20. Sentimeternya mau kita tulis dulu ya, mungkin kita nggak tujuh nggak apa-apa. Lanjut, kita kali 22 kali 3 sama dengan 66. Kemudian 21 kali 20, 420. Sekarang kita kalikan 66 kali 420 sama dengan 27.720 cm kubik. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal kita yang ketiga, sebuah kaleng roti berbentuk tabung berdiameter 30 cm dan tingginya 22 cm. Volume kaleng roti tersebut adalah titik-titik cm. Kita cari dulu yang diketahui. Yang diketahui pertama ada ya diameter. Diameternya 30 cm. Dari diameter kita cari dulu jari-jari karena jari-jari belum diketahui. Jadi jari-jari adalah setengah dari diameter atau diameter dibagi 2. Jadi jari-jari sama dengan 2 diameter bagi 2. Nilai diameter 30. Jadi 30 bagi 2. 30 bagi 2 sama dengan 15 cm. Nah, 15 cm ini kelipatan 7 atau bukan? Ya, 15 bukan kelipatan 7, maka V-nya sama dengan 3,14. Bentar. Selanjutnya yang diketahui adalah tinggi tabung. Tinggi tabung sama dengan 22 cm. Yang ditanya apa? Volume kaleng roti tersebut adalah di titik. Jadi yang di titik itu yang belum diketahui adalah yang ditanya. Yang ditanya volume tabung atau volume tabung. Langsung kita masukkan rumus volume tabung yaitu V kali R kali R kali T. Nah, sekarang kita langsung masukkan nilainya. V 3,14, jari-jari 15 kali 15 kali tinggi tabung 22. Sekarang kita kalikan yang gampang-gampang dulu lah. 15 kali 15 dulu berapa? Ya, 15 kali 15 225. Jadi 3,14 kali 225 kali 22. Nah, sekarang kita 225 kali 22 dulu.
4.950. Nah, sekarang mari kita kalikan 3,14 dikali 4.950, yaitu 15.543 cm kubik. Itulah pembelajaran kita kali ini tentang mencari volume tabung. Kalau belum paham, tonton videonya sampai kalian paham dan ingat rumus serta apa yang perlu diketahui dalam mencari volume tabung. Oke anak-anak, sudah kita melihat videonya? Sudah. Sebelum kita melanjutkan, sekali lagi terfokus. Melihat, mendengar, berpikir, fokus. Oke, sekarang Bapak bertanya. Pernahkah kalian melihat benda yang di rumah yang berbentuk tabung tadi? Pernah? Pernah. Coba disebutkan, apa itu? Susu. Kaleng susu, apa lagi? Kaleng roti. Kaleng roti, apa lagi? Celengan. Apa lagi? Kaleng drum. Drum, apa lagi? Tempat sarden. Tempat sarden, apa lagi? Kaleng cat. Kaleng cat, apa lagi? Tempat minuman. Tempat minuman kaleng, apa lagi? Masih ada? Masih banyak lagi yang seperti ini. Ini tempat kue kering. Ini berbentuk tabung. Maka kalau kita sudah melihat itu di rumah banyak ada di sekitar kita, itu adalah namanya benda yang berbentuk tabung. Sekarang yang kita lakukan setelah ini adalah bagaimana kita mengukur benda ini atau tabung ini untuk mencari berapa diameternya, berapa jari-jarinya, berapa tingginya, dan berapa volumenya. Itu nanti kita akan melakukan. Bagaimana caranya? Ini perhatikan, Bapak kasih contoh sebelum kita membagikan ke masing-masing kelompok. Ini yang pertama kita lakukan, nanti kita mengukur diameter. Ini namanya ini diameter. Kalau dia hanya setengah dari itu disebut dengan jari. Sementara tingginya adalah tinggi benda itu sendiri. Berarti kita mengukur tinggi benda dengan menggunakan garis. Kita melihat di sini ada nomor di situ dari nomor 1 cm sampai 30 cm. Di situ nanti kita lihat berapa tingginya, berapa diameternya. Sehingga nanti setelah kita tahu diameter, baru kita mencari jari-jari seperti pada rumus tadi yang telah barusan kita menonton. Habis itu kedua, bisa kita menggunakan tali seperti ini, benang. Kita menggunakan benang. Mungkin ini kalau kita menggunakan benang ini mengukur yang namanya selimut tabung. Selimut tabung. Bisa juga mengukur diameternya. Kalau kita kesulitan membagi diameternya mencari jari-jari, maka kita mengukur dengan benang, kita bagi 2, maka setelah itu kita akan mengukur pada sentimeter. Bagaimana, sudah paham kita sampai di situ? Sudah. Alat yang kita gunakan untuk bekerja hari ini adalah kaleng bekas, benang, dan apa ini? Garis. Itu nanti Bapak bagikan. Sekarang kita membagi kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Silakan membuat kelompok. Ini nanti apa gambar yang ada di sini di LKPD kita
Di situ nanti bendanya kita sesuaikan, dan itu nanti masing-masing kelompok yang kita kerjakan. Setiap kelompok nanti mendapatkan benda tabung ini 2, sehingga dengan yang berbeda ukuran. Itu nanti kerjaan kita untuk mengukur. Sekarang Bapak bagikan LKPD-nya. Ini kelompok 3 kan? Ini bendanya. Ini apa itu yang di kelompok 1? Berarti ini toples namanya. Kelompok 2. Kelompok 2. Ini kelompok 2. Ini nanti kita ukur dengan berbeda. Ini kelompok 3. Ini kelompok 3. Ini celengan bekas, ada yang besar, ada yang kecil. Ini nanti kita ukur. Sekarang Bapak membagikan penggaris sama benang. Ada 4 kan? Sudah semua 4. Sekarang benangnya Bapak bagi. Ini pegang dulu benangnya. Cukup itu kan? Ini benangnya dipegang. Sudah cukup kan? Ini benangnya dipegang. Udah? Oke. Sekarang anak-anak silakan mengerjakan. Ada soalnya di LKPD, dan kita dulu mengukur dan catat hasil yang diukur itu. Habis itu nanti dikerjakan. Waktu kita 20 menit. Sepakat? Oke, silakan 20 menit kita akan mengerjakan. Hasil dari sini, hasil dari sini, hasil dari sini, juga di sini. Ya kan? Ya, ini dia sudah ada kan? Sudah tinggal datang, tapi diukur dulu berapa sulitnya, cara mengukurnya. Tapi dulu itu tidak sering coba. Ini yang merasa ini coba. Ada yang mencatat, ada yang mengukur. Paham mengukurnya? Kalau tingginya garis lagi. Bisa
berbicara, tapi jangan besarkan suara. Bisa berbicara lebih bagus, tanya di mana ukurannya, berapa ukurannya, bisa besar, bisa keluar suaranya, bisa keluar suara. Sambil bertanya jawab boleh, silakan.
Bagaimana udah siap? Kita kasih waktu sekitar 3 menit lagi boleh? Mas sudah mulai siap? Oke, tidak apa-apa. Silakan didiskusikan bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara mengukurnya, dari mana nilai P-nya. ada 28 koma. Ya.
Bagaimana, udah siap semua? Sudah. Oke. Sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasil perhitungannya masing-masing, hasil kerjanya. Berapa hasil kerjanya mereka presentasikan. Setelah itu nanti kelompok lain mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang presentasi. Contohnya kelompok 1 presentasi. Maka kelompok 2 dan kelompok 3 mengajukan pertanyaan. Begitu seterusnya. Boleh? Boleh, Pak. Oke. Itu nanti kita lakukan. Siapa yang duluan pertama presentasi? Kelompok mana dulu yang pertama? Kelompok 1. Sudah siap? Sudah, Pak. Oke, silakan kelompok 1 mempresentasikan. Kalau yang lain berdiri. Kelompok lain berdiri. Anggota yang lain kita presentasi kelompok 1 aja. Tinggi benda atau T 14 cm, diameter atau D 13 cm, jari-jari atau R D per 2 sama dengan 13 per 2 sama dengan 6,5. R sama dengan 6,5 cm. Nilai Pi sama dengan 3,14. Nilai Pi kali R per 2 T kali T, Pi 3,14 kali 6,5 kali 14 3 per 3,14 kali 42,25 kali 14 132,665 kali 14. Nilai volume 1857 per kubik.
Dan nampak semua? Sudah, Bisa dilihat? Bisa, Pak. Ini ya, dari mereka ini apa tadi? Tinggi. Iya kan? Nah, coba jelaskan tuh. Tinggi sama dengan? Tinggi sama dengan 6 cm. D artinya diameter 12 cm. R artinya jari-jari. D per 2 sama dengan 12 per 2 sama dengan 6. S sama dengan 6 cm. P 3,14 cm. Volume tabung sama dengan P kali R kali R kali T sama dengan 3,14 kali 6 kali 6 kali 6 sama dengan 3,14 kali 36 kali 6 sama dengan 3,14 kali 216. Volume sama dengan 678,24 cm kubik. Oke. Silakan ke belakang. Silakan duduk kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3. Siapa yang membuat pertanyaan, yang mau bertanya silakan. Saya, Pak. Apa pertanyaannya? Silakan Susi. Kelompok 2. Bagaimana cara menemukan nilai jari-jari? Bagaimana cara menemukan nilai jari-jari? Nilai jari-jari di sini R, ya kan? R. Silakan. Siapa yang bisa menjawab dari kelompok 1? Saya, Pak. Silakan, Esther. Nilai jari-jari adalah setengah dari diameter dengan rumus R sama dengan D per 2. Nilai jari-jari adalah diameter bagi 2, maka nilainya adalah diameter dibagi 2. Itu nilai jari-jari. Oke, tidak ada lagi pertanyaan? Tidak, sudah paham di situ? Sekarang tepuk tangan buat kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang diberikan waktu untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan, siapa yang menulis kelompok 2? Silakan.
Oke, ini biar dibacakan. Ini siapa yang megang dari situ? Satu orang lagi dari kelompok. Silakan, Kevin. Dia dibaca siapa? Dibaca dulu. Oke. Silakan dibacakan. Udah nampak dari belakang hasil mereka? Sudah, Pak. T artinya 16 cm, D artinya 14 cm, L artinya jari-jari 2 meter per 2 sama dengan 14 per 2 sama dengan 7 cm. P artinya N artinya pi 2 per 2 per 7. Volume pi kali R kuadrat kali tinggi sama dengan 22 per 7 kali 7 kali 7 kali 16 sama dengan 22 kali 7 kali 16 sama dengan 194 kali 16 sama dengan 2464 cm kubik. Udah lihat semua? Sudah, Pak. Silakan tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, ini hasilnya kita lengket lagi di sini ya. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 2? Saya, Pak. Silakan. Restis. Nilai pi ada 2, yaitu pi 22 per 7 dan 3,14. Bagaimana penggunaannya? Oke. Nilai pi itu ada 2 per 22 per 7 dan 3,14. Bagaimana penggunaannya? 22 per 7 di mana digunakan, 3,14 di mana digunakan. Kelompok 2 siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Silakan. Berlian. Pi 22 per 7 digunakan apabila nilai diameter atau jari-jari kelipatan dari 7. Sedangkan pi 3,14 digunakan apabila diameter atau jari-jari bukan kelipatan dari 7. Oke, jawaban dari Berlian, pi 22 per 7 digunakan apabila nilai diameternya atau jari-jarinya kelipatan dari 7. Sedangkan 3,14 apabila nilai diameternya atau jari-jarinya bukan kelipatan dari 7. Itu sudah benar, tepuk tangan. Oke, sekarang ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Baik, sekarang kita sampai ke kelompok 3. Kelompok 3 dipersilakan. Siapa yang membacakan kelompok 3? Saya, Pak. Silakan maju ke depan. Ini di sebelahnya. Sebelahnya tahu.
Ini satu orang dari kelompok 3 maju ke depan. Siapa? Ini siapa namanya? Si Fiber. Silakan dibaca bawahnya. Tinggi. Nah, silakan dibacakan biar didengar kawan-kawan. Ini untuk kelompok 3 ya. Oke. T artinya tinggi tabung 20 sama dengan 28 cm. D artinya diameter sama dengan 11 cm. R sama dengan jari. 2 D dibagi 2 sama dengan 11/2 sama dengan 5,5. N artinya pi 3,14. Volume tabung pi kali R kali T sama dengan 3,14 kali 5 kali 5 kali 28 sama dengan 3,14 kali 30,25 kali 28 sama dengan 94,945,58 cm sama dengan 2,659,58 cm kubik sama dengan 2.659,6 cm kubik. Oke, berarti nilainya, volumenya adalah 2.659,6 cm kubik. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Kembali di tempat. Ada yang bertanya untuk kelompok 3? Saya, Pak. Silakan dari kelompok 1. Apa rumus luas alas tabung? Apa rumus luas alas tabung? Silakan, siapa yang bisa menjawab kelompok 3? Saya, Pak. Silakan, Formina. Rumus luas alas tabung adalah pi kali R kali R. Bagus. Rumus luas alas tabung adalah pi kali R kali R atau pi kali R pangkat 2. Itu adalah rumus daripada alas tabung. Kenapa? Karena alas tabung itu berbentuk lingkaran seperti ini tadi. Kan ini alas tabung. Ini alas tabung. Dia berbentuk apa ini? Berbentuk lingkaran. Ini tutup tabung. Ini berbentuk lingkaran. Baik. Sekarang Bapak menjelaskan dulu. Tadi ada yang membaca ini N, ya kan?
Ada tadi, kasih tangan dulu tadi siapa yang membaca lambang ini N. Ada? Ada tadi dari kelompok 1, ada kan? Dari kelompok 2. Oke, ini bukan N, lambang dari pi. Ya, ini dibaca pi. Sebutkan bersama-sama pi. Lambangnya seperti ini, bukan N. Jika ketemu kita itu walau baik di lingkaran, ditabung atau dikerucut atau dilimas, di situ ada pi. Maka kita baca, kalau ada lambang seperti ini, kita baca pi. Nilai pi itu sudah baku 22/7 atau 3,14. Oke, sudah paham semua? Sudah. Ayo kita tepuk tangan semua. Oke, terima kasih. Sekarang bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Dengan video pembelajaran kita dan alat peraga kita bisa membantu kita dalam memahami materi secara cepat? Bisa, Pak. Baik. Terima kasih buat anak-anak kami. Semoga ke depan kita akan menggunakan model pembelajaran seperti ini terus untuk membantu kita dalam pembelajaran. Bukan hanya di pelajaran matematika, di semua pelajaran. Oke. Sekarang kita kembali ke posisi semula. Kita membuat kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ini kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan, Bapak baca kesimpulannya. Tabung adalah bangun ruang yang berbentuk dari terbentuk dari 3 bidang sisi, yaitu sisi alas yang berbentuk lingkaran, selimut tabung berbentuk persegi panjang, dan sisi atap berbentuk lingkaran. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, ini alas berbentuk lingkaran, ini tutup tabung atap berbentuk lingkaran. Ini kalau dibelah dia berbentuk persegi panjang. Dia berbentuk persegi panjang. Seperti ini dia kalau dibelah itu. Sehingga kalau kita lipat dia menjadi sisi lengkung, dia bulat seperti tabung. Dia berlingkar seperti tabung. Begini dia. Sementara kalau kita buka dia seperti ini menjadi persegi panjang. Oke, 2. Rumus tabung adalah V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T, atau Pi 22/7 atau nilainya 3,14. 22/7 jika diameter atau jari-jari kelipatan 7, misalnya 7, 14, 21, 28, 35, 42, yang lain berapa? 49, terus 66, 63, 70, dan seterusnya. Nomor Pi nilai 3,14 jika diameternya atau jari-jari bukan dari kelipatan 7, seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 16, dan seterusnya. Itu bukan kelipatan dari angka 7. Untuk mencari jari-jari dan diameter, mencari jari-jari seperti yang tadi adalah R sama dengan D/2, dan D diameternya, kalau kita hanya mengetahui jari-jari, diameternya tidak kita ketahui, maka rumusnya 2 kali R. Oke, udah paham itu? Sudah. Baik. Bapak mengharapkan supaya kalau kita nanti pulang di rumah, catatan-catatan kita menghafal di rumah.
Sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu daerah kita di Pulau Nias. Itu kecintaan kita kepada daerah. Siapa yang memimpin kita di dalam lagu? Siapa memimpin kita lagu daerah? Silakan, silakan. Ayo ke depan. Ayo. Apa nyanyian kita mau kau? Di sini. Silakan berdiri. Oke. Mari kita menyanyi untuk kau. Ya keirong sino terat tiga ya. Ya keirong sino terat. Silakan duduk. Baik, sebelum kita pulang kita berdoa, dan sebelum itu dulu Bapak memberitahukan untuk pelajaran kita minggu depan adalah mengenai bangun ruang, masih dibangun ruang, masih ditabung, mengenai menghitung selimut tabung. Apa? Mengenai selimut tabung. Menghitung selimut tabung. Karena kita sudah tahu volumenya, maka minggu depan kita menghitung selimut. Oke, sekarang sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Siapa yang memimpin kita di dalam doa penutup? Saya, Pak. Silakan resting ke depan. Teman-teman silakan berdiri. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Allah Bapa yang berkata di atas kerajaan surga, puji syukur di mana Bapa telah menolong kami dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Ya Bapa, kami itu semua bukan karena kebenaran dan ketulusan hati kami di hadapan-Mu, melainkan hanya belas kasih-Mu kepada kami semua. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Ya Bapa, sampaikanlah kami di rumah kami masing-masing dengan selamat, dan jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Ya Bapa, hanya ini doa anak yang jauh dari kesempurnaan. Sempurnakanlah ia dalam nama anak Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa-dosa kami. Amin. Amin. Silakan. Baik. Sampai sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini, dan kita pulang di rumah kita masing-masing. Ingat, jangan berantem di jalan. Kalau ketemu sama orang, kita menyapa. Jangan membuli teman, sehingga kita sampai di rumah di tujuan dengan selamat. Siapa yang menyiapkan kita? Siapkan. Selamat siang. Silakan pulang. Gerak. Langsung. Satu semua. Sudah.